Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Satria Agus Dharma. Saya Muhammad Kalam Sabili. Saya Ahmad Fahri. Saya Arya Ramadhani. Dan saya adalah Rafgadi Erlangga. Di sini kelompok kami akan memaparkan hasil proyek kami atau memaparkan presentasi kami yang dimulai dari saya, yaitu program function tentang deret angka Fibonacci. Saya akan menjelaskan soal nomor 2 studi kasus program bagian awal. Saya melanjutkan bagian soal kedua. Saya menjelaskan nomor 3 yaitu pola gambar sejadah bagian atas. Dan lalu saya menjelaskan nomor bagian 3 untuk terkhususnya bagian bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Agus Dharma dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan program nomor 1 atau soal nomor 1. Di sini kelompok kami mengambil program tentang deret Fibonacci. Baiklah, di sini terdapat file read scanner system.in. Di sini berguna untuk membaca input dari pengguna atau dari user. Lalu terdapat variabel a read.next integer. Di sini untuk membaca inputan dari pengguna, jumlah angka Fibonacci yang nanti diinputkan oleh user. Di sini terdapat kondisi if. Kondisi if di sini berguna untuk memeriksa apakah nilai inputan yang diinput user adalah bilangan bulat positif yang tidak sama dengan 0. Jika iya, maka akan mencetak deret angka Fibonacci. Tetapi jika tidak, maka keluarannya akan mencetak angka tidak valid, masukkan angka dalam bentuk bulat positif. Terus di sini terdapat function fib atau Fibonacci. Di sini function Fibonacci berguna untuk menerima jumlah angka Fibonacci yang ingin dicetak sebagai n. Lalu terdapat variabel a sama dengan 0. Ini adalah inisialisasi variabel a yang akan menjadi angka pertama dalam deret Fibonacci. Lalu variabel b sama dengan 1. Ini juga sebagai inisialisasi variabel b yang akan menjadi angka kedua dalam deret Fibonacci. Di sini terdapat variabel temp sama dengan 0 atau variabel temporary. Di sini adalah variabel sementara yang digunakan untuk menukar nilai a dan b. Lalu terdapat perulangan for i in 1 sampai dengan n atau inputan kita. Perulangan for di sini adalah looping yang akan berjalan sebanyak n kali sesuai jumlah angka Fibonacci yang diinput oleh user. Terdapat print $a di sini adalah untuk mencetak nilai a atau angka deret Fibonacci yang sudah dikeluarkan, yang nantinya akan dikeluarkan. Lalu di sini terdapat temp sama dengan a sama dengan b sama dengan temp ditambah b. Ini adalah langkah-langkah untuk menghasilkan angka-angka berikutnya dalam deret Fibonacci. Nilai a akan digeser menjadi nilai b, dan nilai b akan diupdate menjadi penjumlahan dari nilai a sebelumnya dan nilai b sebelumnya. Seperti di sini b sama dengan temp tambah b. Nilai temp di sini adalah nilai a yang sudah ada di atas ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalam Sabili dari kelas 1 TRPB kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang akan menyelesaikan studi kasus soal nomor 2. Di sini ketika user memasukkan angka 5, bintang yang dicetak sebanyak 9. Dan di sini ada 5 baris, berarti barisnya sebanyak n. Di sini juga ada contoh kedua, ketika memasukkan 6, bintang yang dicetak ada sebanyak 11 dan barisnya ada 6 sesuai dengan n. Maka kita buat di sini for i sama dengan n, misalkan n-nya 5, 6, down to ke 1, turun ke 1. Berarti setiap iterasi berkurang sebanyak 1 hingga ke 1. Kemudian untuk mencari rumusnya di sini mencetak bintang sebanyak 11 sesuai dengan contoh pertama. Didapat rumus i, di mana di sini i mengambil n-nya 6 misalnya, dikali 2 dikurang 1. Jadi jika i-nya adalah 6 dikali 2 dikurang 1, didapatlah 11. Dan ketika i-nya turun menjadi 5 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 9 sesuai dengan soal.
ini dimasukkan 6, pertama 11, 9, 7, 5, 3, 1 dan seterusnya. Kemudian di sini pada iterasi kedua muncul pagar. Berarti pagar hanya muncul setelah iterasi pertama dicetak. Maka di sini pagar dicetak di awal dan di akhir bintang. Sehingga kita buat di awal dan di akhir bintang yang mengapit bintang. Karena ini hanya dicetak setelah iterasi pertama, maka kondisi adalah if di sini misalnya i mengambil n, n-nya 6. Berarti akan dicetak ketika i kurang dari 6. Berarti i sama dengan 5 dan seterusnya hanya terjadi setelah iterasi pertama. Sehingga ini untuk baris kedua selesai. Kemudian baris ketiga muncul space atau spasi. Sehingga di sini kita buat looping karena di sini nilainya meningkat dari 1, 2, 3, 4. Looping karena ini space muncul di setelah 2 iterasi, maka kita buat di sini perulangan j di mana sama dengan n down to i plus 2. Kenapa plus 2? Karena dicetak setelah 2 iterasi pertama. Jadi setelah 2 iterasi pertama, maka nilai n dari 6 menjadi 4. Dan n-nya masih sama dengan 6, tapi i-nya menjadi 4. Barulah bisa dicetak sebanyak 1 kali. Dan iterasi berikutnya i-nya menjadi 3, berarti bisa dicetak 2 kali dan seterusnya. Sehingga didapatlah program seperti piramida terbalik. Kemudian untuk 0 ini dicetak sebanyak n baris ke bawah dan dicetak pada posisi ke-6 atau sama dengan n. Berarti kita buat di sini perulangan nested loop sebanyak n baris untuk menciptakan baris sebanyak 6 baris, dan di sini untuk mencetak 6 ke kanan. Karena 5 posisi pertama adalah untuk space dan 0 ini pada posisi ke-6, kita buat kondisi untuk mencetak 0 pada perulangan ke-6 atau j sama dengan n. Selain itu mencetak space, dan ini untuk memberikan baris baru pada loop pertama dari nested loop. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, bagian selanjutnya dari program akan dijelaskan oleh teman saya Fahri, dan dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi yang diberikan oleh teman saya sebelumnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Fahri, saya berasal dari kelas 1 TRPLB. Saya juga berasal dari kelompok 3 sama seperti teman saya sebelumnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pada materi nomor 2, yaitu studi kasus membuat pola berdasarkan inputan pengguna. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian terakhir atau baris atau pola bagian paling bawah. Sini kami menamainya sebagai pada bagian badan. Untuk memulai, pertama saya membuat looping for i in 1 to n. Nah, looping ini berguna untuk menentukan jumlah baris yang akan di output nanti. Karena di sini pada contoh yang diberikan oleh dosen itu jika n-nya 6, maka baris yang di output ini juga itu ada 6. Otomatis looping pertama atau penentuan jumlah baris itu sama dengan n atau 6. Jadi saya disini menggunakan for i in 1 to n. Lalu saya membuat variabel p sama dengan n kali 2 min 1. Itu untuk menentukan jumlah panjang.
panjang untuk setiap barisnya itu sama, yaitu N kali 2 min 1. Dan variabel A sama dengan I min 1. Itu khusus untuk bagian segitiga tagar ini. Baiklah, setelah semua variabel tadi dibuat, maka kita akan mulai langsung ke pembuatan pola tersebut. Pertama, saya memberikan conditional if di sini, yaitu I sama dengan 1 atau I sama dengan N. Baru saya memberikan loop for K in 1 to P, print kosong, print 0. Nah, maksud dari kode ini, itu pertama mengecek I. I di sini perannya sebagai penentu pada baris ke berapa pada kode tersebut. Ketika I-nya 1, seperti pada soal ini, atau seperti pada gambar ini, ketika I-nya itu 1, maka dia hanya akan mencetak 0 terus sampai sebanyak P tadi, atau N kali 2 min 1. Hal yang sama juga berlaku pada baris terakhir. Karena itu di sini saya menggunakan kondisional atau, sehingga saya tidak perlu lagi membuat if berulang kali. Lalu ketika I-nya atau barisnya itu bukan baris pertama atau baris terakhir, maka dia akan menyerahkan kode yang ada pada else ini, yaitu for j in 1 to a print spasi dan for k in 1 to p min dalam kurung a dikali 2. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari loop pertama. Loop pertama ini bertujuan untuk mencetak spasi yang ada sebelum tanda tagar ini. Kenapa saya menggunakan A? Ya, karena A tadi dikhususkan untuk bagian tengah ini. Hanya khusus bagian baris kedua sampai ke baris kelima saja. Kenapa saya memilih mulai dari I dikurang 1? Itu karena baris pertama itu sudah dapat dipastikan akan di print nilai 0 terus sampai sebanyak P tadi. Nah, jika kita melihat pada pola ini, lebih tepatnya di sini, itu kita kelihatan kalau misalnya ini 1 pagar 7 pagar 2 pagar 3 pagar 4 pagar. Jika kita mencocokkan antara ini dan di sini, itu sama saja. Pada baris kedua, jarak spasi sebelum pagar itu 1. Baris ketiga jarak spasi sebelum pagarnya 2, dan seterusnya. Kita bisa melihat kalau misal I atau baris keberapa itu, jika dikurangi 1 itu akan menentukan jumlah spasi sebelum pagarnya. Karena itu saya menggunakan A atau I min 1. Lalu bagaimana cara saya membuat segitiga tagar tadi? Saya menggunakan loop yang ini. For K in 1 to P min A kali 2. Kita bisa melihatnya di sini. Mulai dari bagian ini, bahwa pagar ini itu ada pada baris ke-1 dan seterusnya sampai ke baris ke N. Kita untuk menentukan pagarnya itu akan berada pada baris keberapa, saya menggunakan rumus P dikurang A kali 2. Mengapa demikian? Karena nilai A di sini itu terpengaruh pada I, yang mana nilai I-nya akan semakin besar. Otomatis batasan pada loop K ini, loop yang di sini itu akan semakin mengecil, mengingat kita akan membuat bentuk segitiga yang lancip ke bawah. Karena itu panjangnya itu harus terus berkurang di setiap barisnya. Di sini kita melihat bahwa awalnya ini kan terdapat 7 spasi. Pada baris kedua itu terdapat 7 buah spasi antara pagar 1 dan pagar 2. Jika kita hitung bersamaan dengan pagarnya, itu maka ada total 9. Dan di sini kita melihat pada baris pertama itu terdapat 11, baris kedua terdapat 9, dan baris ketiga terdapat 7, 5, dan 3. Itu berarti dia akan terus berkurang 2. Saya menggunakan A lagi karena akan terpengaruh oleh I tadi, sehingga memperkecilnya itu teratur. Jika kita tidak menggunakan A atau kita langsung menggunakan 1, maka itu akan menjadi lebih kecil lagi. Yang harusnya spasi 1, dia akan menjadi spasi 2. Jadi saya menggunakan A atau I min 1 untuk mengurangi jumlah spasi awal tadi. Lalu saya menggunakan kondisional K sama dengan 1 atau K sama dengan P dikurang A kali 2. Ini sama saja kasusnya seperti if untuk menentukan baris pertama dan terakhir. Di sini kita menentukan deret yang indeks pertama atau terakhir. Karena kita melihat pagarnya ini itu ada di bagian pertama dan ada pada bagian akhir saja. Ini untuk mencetak
bentuk tagarnya. Lalu ketika dia di antara K pertama dan K terakhir, maka dia hanya akan mencetak spasi. Setelah satu kode ini berjalan, kita akan mengakhirinya dengan println atau printline supaya dia mencetak baris baru. Dan loop akan terus berlanjut hingga mencapai I atau baris terakhir dan mencetak nilai 0 satu baris lagi. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab soal nomor 3. Di sini kami menggambar pola sajadah. Pertama-tama di sini kami menggunakan variabel n sebagai inputan dari user. Lalu di sini kami menggunakan perulangan menggunakan variabel i dimulai dari 1 sampai dengan n dikali 2 dikurang 1. Yang dimana di sini saya menginputkan 6. Jadi di sini 6 dikali 2 itu 12 dikurang 1 itu 11. Jadi 1 sampai dengan 12 akan mencetak sama dengan, atau ini akan mencetak sama dengannya 11 kali untuk dijadikan rumbai atas sajadah. Lalu setelah itu di sini ada println untuk membuat enter ke bawah. Setelah itu di sini menggunakan perulangan lagi, menggunakan variabel i 1 sampai dengan n dibagi 2 plus 1. Jadi 6 inputannya itu 6 dibagi 2 itu 3, terus ditambah 1 itu 4. Jadi inputan tadi akan mencetak sebuah garis lurus yang dimana di sini ada 1, 2, 3, 4 tiang garis lurus sebelah kiri. Nah, setelah itu di dalam for tadi dilakukan perulangan lagi menggunakan variabel j yang dimulai dari 1 sampai dengan 2. Nah, di dalam perulangan ini menggunakan kondisi jika variabel i lebih besar dari 1, maka akan terjadi perulangan kembali menggunakan variabel k dimulai dari 1 sampai dengan i dikurang 1. Maksudnya sini i-nya itu mengambil dari for yang di atas ini. Jadi dia akan mengulang terus dari 1, 2, 3, 4 sampai 4 tiang yang tadi dibikin. Nah, dia akan mencetak sebuah spasi atau jarak antar tiang yang berada di sini. Nah, selanjutnya di sini terjadi sebuah kondisi lagi di mana jika variabel j sama dengan 1, j tadi adalah 1, maka akan terjadi perulangan seperti ini menggunakan variabel k yang dimulai dari 1, yang dimana di dalamnya ada dalam kurung inputan dari n dikali 2 dan dikurang 1, lalu dikurang dari dalam kurung itu variabel i dikali dengan 2. Ini hasilnya bisa berubah-ubah karena variabel i-nya mengikuti dari yang atas ini, yang dari 4 tiang tadi. Lalu di sini terjadi sebuah kondisi di dalamnya yang dimana jika variabel k sama dengan 1, maka akan mencetak garis miring yang ke kiri. Nah, itu dia seperti ini. Akan mencetak ini selama 4 kali karena mengikuti perulangannya. Lalu jika dia tidak sesuai dengan kondisi, maka dia akan melakukan kondisi lagi, yang dimana jika variabel k sama dengan dalam kurung inputan dari variabel n dikali 2 dan dikurang 1 dikurang dari dalam kurung variabel i dikali 2, maka akan mencetak garis miring ke kanan. Itu seperti ini. Itu sama jumlahnya 4 sesuai dengan perulangannya. Lalu jika tidak terjadi kondisi itu, maka akan mencetak print kosong atau spasi ini yang berada di sini. Nah, itu. Selanjutnya jika di dalam kondisi for tadi itu masih ada lagi akan mencetak sebuah tiang lurus lagi, garis lurus seperti ini,
yang dimana ini adalah 4 baris yang sebelah kanan ini. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu di sini akan dilakukan print line lagi yang untuk membuat dia enter ke bawah. Jadi yang saya jelaskan ini hanya dia membuat setengah sajadah bagian atasnya saja, dan setengah sajadah bagian bawahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik apa ya? Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama, perkenalkan, nama saya adalah Rafiq Aditya Erlangga. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudara Arya tadi tentang soal nomor 3, yang mana beliau tadi menjelaskan bagian atas dari sajadah yang kita buat. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sajadah bagian bawahnya, mana programnya. Itu saja. Kita di sini untuk langkah pertama untuk mendapatkan bagian bawah, kita memiliki sebuah kondisi perulangan yang dimana I, in, N dibagi 2 tambah 1, down to hingga ke 1. Dimana di sini N ini kita ambil dari input user. Nah, di sini kita input angka 6 ya. Karena di sini sekarang 6, jadinya 6 dibagi 2 sama dengan 3 lalu tambah 1. Jadi hasilnya 4. Ini dia untuk hasil pertama. Lalu hasil ini nanti, lalu untuk perulangan ini nanti akan melakukan print sebuah gerak tegak lurus, terkhususnya untuk bagian sebelah kiri ini. Ya, saya tunjukkan 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu kita masuk ke sebuah perulangan kedua dengan for jin 1 hingga kedua, yang dimana dalam perulangan ini memiliki sebuah kondisional. If jika nilai i lebih besar sama dengan 1, maka dia akan melanjutkan program ke dalam nilai if ini, yaitu for k in 1 for k in 1 hingga menuju nilai i dikurang 1, dimana nanti ini akan melakukan print sebuah spasi. Nanti ini di dalam bentuknya akan berperan untuk mengisi bagian kosong ya. Saya tunjukkan bagian kosong sebelah sini, ini, lalu ini, dan ini. Oke, baiklah, kita langsung lanjut aja. Kita di sini memiliki sebuah if else kedua, yang dimana ini adalah if jika nilai j sama dengan 1, maka dia akan melanjutkan programnya. Lalu kita dalam program if kedua ini kita memiliki sebuah perulangan down to, dimana k in n dikali 2 dikurang 1 lalu dikurang i dikali 2, dimana kita ambil contoh nilai inputannya adalah 6, maka 6 dikali 2 sama dengan 12 lalu dikurang 1 menjadi 11. Ini dia sudah saya buatkan. Lalu dikurangin hasil dari i dikali 2, ya kita ambil i nya 4 karena ini di sini 4, lalu kita kembalikan 4 dengan 2 jadinya hasilnya 8. Nah, hasil dari 11 dan 8 ini kita lakukan pengurangan jadi hasilnya 3. Langsung kita masuki, setelah itu kita masukin sebuah perkondisian if di dalam for ini, dimana if jika variabel k sama dengan 1, maka dia akan masukkan print miring ke kiri. Nah, di dalam bentuknya ini dia akan berposisi di sebelah sini, dan sini. Lalu setelah perkondisian if pertama, kita memiliki sebuah perkondisian else if, di mana k sama dengan hasil dari operasi ini, jadi mana sudah saya hitung di sini adalah 3 untuk pertama kali, maka dia akan melakukan print line ini garis miring kanan, yang dimana di dalam programnya dia akan menunjukkan bagian sini, dan sini. Lalu kita memiliki sebuah perkondisian terakhir, yaitu else print spasi, dimana ini nanti akan mengeprint bagian bawah, dan akan saya tunjukkan ini bagian sini, sini, dan sini.
Lalu kita setelah semua perkondisian if kedua, kita memiliki sebuah print tegak lurus yang dimana ini mencakup di dalam for pertama ini. Nah, ini nanti ini akan mengeprint di bagian sebelah kanan, tiap sebelah kanan ya. Dan akan saya tunjukkan dia di bagian sini, 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 dan sini. Lalu setelah semua for pertama ini, for utama nih ya saya ini for utama yang pertama ini. Lalu kita memiliki for kedua untuk menghasilkan bagian bawah, seluruh bagian bawah dari sajadah ini. Itu for yang nantinya akan berguna untuk melakukan output simbol sama dengan di bagian paling bawah, dimana perulangan ini adalah I in 1 hingga hasil dari N dikali 2 dikurang 1, yang dimana ini adalah hasilnya 11. Berarti ini akan melakukan simbol sama dengan sebanyak 11 kali di bagian bawah ini. Oke, baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya mewakili teman saya. Maaf jika ada salah tutur kata ataupun perbuatan. Saya minta maaf jika memiliki sebuah kekurangan. Saya berharap yang menonton video ini bisa mengkritik. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.